Sehingga kita berharap bahwa anak-anak dalam mengikuti pembelajaran di kelas tidak apa namanya tidak jenuh, mereka biasa kelas tertarik sehingga menjadi tantangan kita bagaimana kemudian anak-anak itu bisa mempelajari baik. Kita berharap juga bahwa dengan pelajaran yang inovatif yang selalu dibangun oleh CDP kami bisa meningkatkan partisipasi peserta dalam pembelajaran dan itu berdasar kepada hasil belajar mereka. Jadi fokus pendampingan hari ini yaitu observasi di kelas. Jadi CDP akan menerapkan dari modul 2 positif pembelajaran berdifferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Nah, kemudian ada pembelajaran observasi waktu pembelajaran dan ada wawancara sedikit atau coaching untuk pasca observasi. Nah, begitu tahap di dalam. Nah, untuk awal ini sebelum kita observasi di kelas, kita akan melakukan dulu praobservasi. Nah, begitu di praobservasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Noviana. Apakah Ibu Noviana sudah siap? Bagaimana perasaannya Ibu? Ya. Semoga bisa ini saya menjawab ini. Nah, jadi proses yang sudah berjalan selama 1 bulan itu menyebut suatu cara ini. Proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini. Jadi proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini Pak, yang saya pelajari mengenai pembelajaran berdifferensiasi di lingkungan KSD kompetensi sosial emosional ini, alhamdulillah saya sudah terapkan di kelas meskipun tidak maksimal. Maksudnya di sini Pak, kadang-kadang ini saya belum langsung menerapkan itu, kadang saya menerapkan, kadang tidak. Jadi saya berharap ini ke depannya saya bisa melakukan proses pembelajaran itu secara kontinu, secara berkesinambungan dan tetap menerapkan melakukan proses berdifferensiasi yang dikaitkan dihubungkan dengan KSD di dalam kelas. Nah, tujuan pembelajaran yang akan dicapai mungkin Ibu bisa jelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada kegiatan observasi ini. Baiklah Pak, jadi untuk kegiatan observasi pendampingan keempat, tujuan pembelajaran di sini adalah saya menggunakan pendekatan saintifik. Di mana saya berharap dengan menggunakan pendekatan saintifik ini, murid diharapkan dapat menganalisis konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional dalam konteks pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Karena yang saya ambil materi untuk pembelajaran observasi ini Pak adalah mengenai PBN dan APBD. Jadi saya berharap di sini saya berharap murid itu dengan menggunakan pendekatan saintifik ini, saya berharap murid itu tidak hanya menerima materi atau pembelajaran dari saya. Nah, kemudian untuk observasi ini, area pengembangan yang hendak dicapai itu yang bagaimana bisa jelaskan? Jadi kalau area pengembangan hendak dicapai dengan sebentar ini observasi dalam kelas itu Pak, saya mengharapkan itu murid dapat mengenal dan memahami materi terutama dalam hal ini mengenai APBN dan APBD. Karena kan tujuan pembelajaran yang ada di RTP ini kan itu Pak, APBN dan APBD. Jadi sangat memahami itu. Strategi apa yang akan dipersiapkan? Nah, jadi strategi yang akan saya persiapkan pada observasi nanti di kelas ini Pak, tadi seperti yang saya jelaskan itu saya menggunakan pendekatan saintifik di mana dalam proses pembelajaran dirancang oleh guru ini untuk membangun pemahaman siswa melalui 5 tahapan, yaitu saya akan menampilkan gambar dan anak-anak siswa bisa mengamati di situ
dan dia bisa menanya, menyimpulkan informasi dari gambar yang nanti saya sajikan, terus membuat kesimpulan, Pak. Karena sebenarnya ada beberapa ya tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik itu, Pak, yaitu untuk meningkatkan kemampuan intelektual secara spesifik dalam mengasah kemampuan berpikir tingkat tinggi pada siswa. Jadi itu tadi yang saya jelaskan, melihat saya tampilkan gambar media, jadi anak-anak siswa itu akan mengamati, jadi di situ akan muncul berbagai pemikiran anak dengan melihat ini data apa yang terlintas di pikirannya. Saya berharap itu anak-anak bisa menggali potensi dirinya seperti itu. Ya, secara keseluruhan dari pandangan tadi ini saya sudah biasa. Mudah-mudahan apa yang dikatakan tadi ini sesuai dengan fakta di lapangan itu yang kami harapkan. Jadi mungkin kita bisa sepakati ini bahwa tujuan pembelajaran yang Ibu akan terapkan hari ini yaitu pendekatan saintifik, mengikuti proses pembelajaran, yaitu di mana siswa dapat menganalisis konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional. Nah, kemudian area pengembangannya yang hendak dicapai, ya di tujuan pembelajaran sudah dijelaskan bahwa dapat mengenal materi APBN. Kemudian strategi yang dipersiapkan itu strategi pendekatan saintifik, mengamati, menanya, menalar, dan mungkin sampai kepada bagaimana siswa bisa menentukan dan bisa mempresentasikan apa yang dipelajari. Nah, saya kira bisa disepakati ini. Oke, bisa. Jadi saya mau izin Pak. Oh ya, silakan. Maksudnya, kan observasi di kelas. Coba tangannya kalau di paha atau di meja pokoknya terdekat mungkin. Oke, nafas, kerjakan pelan-pelan, rasakan cara nafasnya, tahan, diam, paskan, diam. Kita ulangi lagi. Pelan-pelan kita rasakan, menurunkan nafas kita. Kita bisa mengontrol emosi kita. Dapatkan informasinya nafas yang konsentrasi. Pelan-pelan.
Terima kasih. Gimana kakaknya telah melakukan teknik talk ini? Karena apa? Tenang. Lagi yang lain, apa yang dirasakan bisa lebih relax lagi, lebih santai lagi. Ya, santai lagi ya harapan kita, biar kita bisa fokus mengikuti pelajaran kita. Karena ini sudah sampaikan tadi ya, jadi tujuan pembelajaran kita di sini, Ibu menggunakan pendekatan metode saintifik. Harapan Ibu itu agar anak-anak sekalian bisa menggali potensi anak-anak sekalian. Karena saya tahu anak-anak semua ini punya potensi, cuma butuh diarahkan ya. Karena gaya belajar itu kan kita sudah belajar. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ya, silakan. Mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Ya, bagus. Kebijakan fiskal adalah kebijakan berhubungan dengan kantong pajak, sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan yang berhubungan dengan keuangan dan perekonomian. Ya, bagus sekali ke kanan. Sekalian, mengenai tujuan pembelajaran kita dan materi pembelajaran kita untuk hari ini adalah APBN dan APBD. Ibu akan menunggu ini ya. Nah, coba diskusi dengan kelompoknya masing-masing ya, nanti akan dipresentasikan dan kelompok yang lain dipersilakan untuk menanggapi. Ya, mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, mungkin ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga ingin berterima kasih kepada kami mengenai pendapatan tingkat negara dan yang akan dibacakan oleh Faisa dengan bukti dan waktu dan tempat. Saya silakan. Sumber pendapatan tingkat negara dapat berasal dari pajak maupun ekspor impor, sedangkan sumber pendapatan daerah berasal dari pajak tingkat daerah. Pajak tingkat daerah ini dibagi menjadi pajak tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota. Pendapatan daerah merupakan rencana kerja pemerintah untuk semua pendapatan, pengeluaran, dan belanja negara, baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten. Berdasarkan pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah (APBD) dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, di mana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran dimaksud. Dilansir dari situs sumber belajar Kemendikbud, pada dasarnya metode yang dipakai dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah mempunyai kesamaan dengan metode yang dipakai menggali sumber-sumber pusat. Pembiayaan pengeluaran ini terdiri dari atas. Yang pertama, pembayaran pinjaman yang jatuh tempo. Yang kedua, penyertaan modal pemerintah. Yang ketiga, pemberian pinjaman daerah. Kedua, mekanisme penyusunan APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan rencana pengelolaan keuangan daerah setiap tahun. APBD disetujui pemerintah daerah atau Pemda serta Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD menjadi pedoman dalam melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD terdiri atas pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan daerah. Pengajuan tersebut dilakukan pada pengambilan keputusan DPRD dilakukan paling lambat sebelum tahun akan ditetapkan menjadi APBD melalui peraturan daerah. Namun jika tidak setuju, maka untuk sebelumnya APBD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah kemudian dituangkan dalam peraturan gubernur atau wali kota atau bupati. APBD yang disetujui oleh DPRD ini terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan lain sebagainya. Pengaruh APBD terhadap perekonomian. Secara menyeluruh kita bahas pengaruh terhadap satu aspek kesejahteraan. Sebentar adalah musuh kemudian negara. Isi percepatan kesejahteraan rakyat. 2. Pembangunan yang berlangsung di berbagai sektor.
APBN merupakan pedoman ekonomi yang ditunjuk untuk meningkatkan perekonomian negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memetakan pendapatan. Kegiatan pembangunan desa seperti pembukaan jalan. 3. Mempengaruhi rencana sektor swasta. 4. Mempengaruhi perdagangan internasional. 5. Sebagai instrumen kebijakan fiskal. Mungkin cuma itu yang mungkin dapat kami jelaskan dan paparkan. Bagi teman-teman dari Bapak yang ingin bertanya, kami silakan. Baik, saya persilakan kepada teman-teman dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang ingin bertanya, silakan. Jelaskan apa itu pendapatan daerah. Untuk kelompok 2. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memberikan pertanyaan. Jelaskan pengaruh APBD terhadap perekonomian. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 2 dan kelompok 1 karena telah memberikan pertanyaan kepada kami. Baik, ini kami ingin dijawab pertanyaan dari kelompok 1. Saya percaya kepada kelompok untuk menjawab pertanyaannya. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah sekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Dan saya silakan kepada Pak Ita untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya itu pengaruh APBD terhadap perekonomian. Secara menurut kita bahas pengaruh APBD terhadap perekonomian, diantaranya itu 1. Peningkatan kesejahteraan. Sebagian besar anggaran ditujukan untuk kemajuan negara dengan asumsi percepatan kesejahteraan rakyat. Yang kedua itu pembangunan yang berlangsung di berbagai sektor. APBN merupakan pedoman ekonomi yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Yang ketiga, mempengaruhi rencana sektor swasta. Asumsi yang digunakan dalam APBN menjadi salah satu pertimbangan bagi investor dalam menanamkan modalnya. Yang keempat, mempengaruhi perdagangan internasional. Kebijakan penetapan tarif pajak ekspor dilakukan untuk melindungi kepentingan produsen dalam negeri dan menjamin keseimbangan perdagangan internasional. Yang kelima, terakhir, sebagai instrumen kebijakan fiskal, pemerintah dengan benar dan mengubah biaya dan pendapatan untuk mencapai stabilitas keuangan. Teknik mengubah pengeluaran dan penerimaan sektor pemerintah disebut kebijakan fiskal. Saya ucapkan terima kasih kepada Faisal. Beberapa kedua bagaimana dengan jawaban yang dipaparkan oleh Faisal? Baik, saya terima kasih dan lagi kepada kelompok 1 dan 2 yang telah memberikan pertanyaan kepada kami. Akhiri, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat bagus sekali respon dari teman-temannya. Terima kasih Nak ya. Sampailah kita di penghujung materi kita untuk hari ini ya. Kalau ada masih
kita intinya tadi belajar mengenai APBN dan APBD, karena mungkin ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita untuk hari ini mengenai APBN dan APBD. Silakan, ada yang bisa bantu Ibu? Pengertian APBN dan APBD memiliki arti yang berbeda. Pada umumnya, pengertian APBN atau anggaran pendapatan belanja nasional adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang sebelumnya sudah mendapat persetujuan dari DPR. Kita mengenai APBN dan APBD, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak sekalian. Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak sekalian mengenai materi APBN dan APBD. Jadi anak-anak sekalian di sini bisa memberikan pemahaman anak-anak sekalian mengenai materi APBN dan APBD yang kita pelajari kemarin. Ada masukan untuk tugasnya? Saya maunya berbentuk video saja karena lebih detail penjelasannya. Oke, bahasan sekarang bentuk video ya, nanti tugasnya mengenai APBD. Ada lagi yang lain? Dimaksudkan? Ibu, Ya, silakan. saya mau bentuk dalam bentuk saja. Nah, bentuk kalau ini ya, mau dalam bentuk tulisan saja. Ada lagi yang lain? Ada yang mau bentuk video, ada yang mau bentuk tulisan, ada mungkin yang mau cuma kedengaran suaranya saja, malu kalau bukannya. Ada lagi? Ada? Jadi apapun bentuk tugasnya nanti yang ini ya, dikumpulkan mau bentuk video, mau rekaman suara saja, mau mungkin kalau ada yang sedang menulis, jadi bisa tugasnya nanti bisa dalam berbagai bentuk ya dikumpulkan yang jelas tugas pembelajaran kita untuk hari ini itu tetap ya mengenai APBN dan APBD dan tugasnya itu bisa minggu depan pertemuan berikutnya kita kumpul ya. Pertemuan berikutnya kita kumpul. Kemudian untuk pembelajaran kita untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai perdagangan internasional. Jadi anak-anak sekalian bisa membaca materi perdagangan internasional untuk persiapan pembelajaran berikutnya ya, dan sekalian. Untuk menutup pembelajaran kita ya, bisa karena tadi dibuka dengan doa, nanti ditutup dengan doa. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini tentang APBN yang kita bahas. Terima kasih Wahyu. Sebelum kita meninggalkan kelas ini, tadi kita sudah belajar ya. Kita akan ini ya, kita menempelkan spesialnya di tanah. Bagaimana perasaannya tadi ini selama melakukan proses pembelajarannya? Kita sudah sediakan di sana. Karena ini tidak sampai di sana, sudah menempelkan di sana ya. Pertemuan berikutnya, terima kasih Naya sudah bersedia hadir di sini. Kebetulan nanti hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan. Ucapkan sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
kemudian secara program sudah terpenuhi apa yang kita sudah sepakati tadi. Yang sudah sepakati, cuma ada beberapa catatan yang bisa kita belum itu. Untuk pasca observasi ini saya akan memberikan 3 pertanyaan kepada yang pertama, mungkin Ibu bisa refleksikan rasanya itu setelah pembelajaran tadi bagaimana, kemudian hal-hal apa yang menurut Ibu sudah optimal, kemudian apa yang masih kurang, dan apa yang masih perlu ditambah. Nah, saya silakan Bu merefleksikan perbedaannya tadi. Nah, jadi Pak, terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk merefleksikan kegiatan saya selama proses prestasi tadi. Jadi yang saya rasakan itu meskipun sedikit luas-luas, saya lega karena sudah melaksanakan itu. Bagaimanapun kadang kita itu tidak menyadari ya bahwa kadang masih ada kelemahan-kelemahan di dalamnya. Tapi itu bisa jadi sebagai masukan ya, masukan bagi saya untuk perbaikan ke depannya. Yang saya rasakan itu kalau saya melihat apa dengan RPP yang saya buat, ya kalau perasaan saya Pak ya, saya sudah mengikuti seperti yang telah saya jelaskan. Tapi entah kalau misalnya ada bawah, itu bisa menjadi masukan untuk saya untuk perbaikan ke depannya. Dan alhamdulillah di sini tidak ada kata puas ya, kita akan selalu berusaha untuk bisa meningkatkan kemampuan saya. Dalam hal ini tentu berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi dikaitkan dengan KSD. Karena kadang-kadang itu kalau kita mengajar masih tidak fokus, kadang-kadang kita menerangkan, kadang-kadang lagi mungkin kita terlupa seperti itu Pak. Tapi harapan saya ke depan itu semoga saya bisa tetap dalam melakukan pembelajaran itu tetap memasukkan ini masalah diferensiasi. Karena kita bisa mengungkapkan kebutuhan mereka yang berada, begitupun dengan kompetensi sosial-emosionalnya. Karena itu sendiri dengan memasukkan kompetensi emosional bahwa tadi yang saya terapkan itu di stop, saya berharap teknik stop itu saya berharap anak-anak itu tetap bisa fokus mengikuti pelajaran, bisa inspirasi. Dan tadi juga itu saya lihat agak jenuh, saya langsung melakukan sedikit seperti itu. Jadi hal-hal yang baik itu tetap saya pertahankan dan tetap pasti saya akan berusaha lebih baik lagi untuk perbaikan ke depannya dalam proses saya. Terima kasih. Jadi menurut Ibu tujuan pembelajaran sudah disepakati ini sudah tercapai? Alhamdulillah. Saya memberikan tugas sesuai dengan pemetaan tugas anak yang sudah ada. Ada yang dalam bentuk video, ada yang bentuk tulisan. Itu sesuai dengan bakat dengan anak yang sudah kita tetapkan sebelumnya kebutuhan belajar anak. Iya. Jadi sebenarnya tadi itu waktu sih kalau disinggung sedikit tadi tentang persiapan belajar multi di awal, tapi tidak apa-apa lah karena mungkin sudah disertakan di awal. Tadi itu yang bagi-bagi kelompok itu tidak dipetakan itu. Karena itu saya kasih, yang kan ada itu yang di linknya dibagikan, saya sedikit jadi sudah saya petakan sebelumnya sehingga di RPP itu saya hanya menampilkan hasilnya, tidak lihat seperti ini. Jadi di awal pelajaran tadi itu yang buat. Tapi saya tadi tidak mendengar sedikit. Misalnya penerapan budaya positif, misalnya kesepakatan kelas. Oh, ada lagi dari Pak. Nanti kajian saya terbarukan kita ada kesepakatan tentang itu Pak di beberapa yang terjadi nanti lihat. Ya, itu terkait dengan budaya positif. Memang setiap pembelajaran selalu diawali dengan senang-senang kelas. Saya tidak ada hal itu, cuma saya bingung masih ingat kesepakatan kelas. Kalau saya tidak salah tadi yang disebutkan kesepakatan.
ada beberapa senjata tadi secara jenuh karena kondisi juga bisa memberikan motivasi semangat. Kemudian yang kita sudah sepakati tadi ini area pengembangan menurut Ibu yang dilakukan tadi memberikan kepada tugas-tugas kepada siswa itu area pengembangan yang Ibu ingin capai itu menurut Ibu sudah baguskah atau sudah tercapai atau memang ada hal yang perlu Ibu masih ingin tambahkan? Sebenarnya ini masih ada yang ditambahkan Pak ya, karena tadi terbatas tanggal 12 saja, harusnya saya juga penyebaran video tapi ibunya tidak ada. Mungkin karena yang ada itu saya guru itu disediakan di WhatsApp, materi itu sudah saya share, saya tidak ada beberapa. Paham nggak? Ini ada video juga sudah video sih. Sebenarnya ada di video. Banyak sekali dan ya sekali dari kita pada ini adalah mungkin tujuan area pengembangan ini. Tapi kalau dari semua video saja sudah ada linknya. Jadi secara garis besar ini merasa bahwa tentang PD dan APBD ini siswa sudah paham ya. Bisa dikatakan seperti ini. Menurut Ibu umpan paling dari siswa tadi apakah sudah mengarah ke tujuan pembelajaran? Kalau sudah mengarah kita sibuk butuh pengembangan yang mungkin karena buatnya juga jadi saya tidak setelah doa itu. Nah kemudian sedikit juga ada mungkin Ibu lupa tentang format mungkin sudah di atau memang belum disiapkan itu format penilaiannya. Sebetulnya tugas-tugasnya yang dia kerjakan itu, tapi secara lisan saya tidak ingat bahwa ada tugas yang diberikan. Tapi mestinya ada yang harus diberikan kepada siswa semacam ya dan sebagainya yang diberikan kepada siswa, apalagi itu sudah ditekan dari kesiapan pada guru itu ini ada lembaga. Harusnya tadi itu saya mau memang Pak sudah ada saya buat satu lembar nanti dari situ, tapi karena saya mengatakan berdiferensiasi sesuai dengan ini tadi itu sebagian soalnya. Ya ada tampilan Iya. ya harus ya sebenarnya. Biasanya itu saya printkan baru dibahas sesuatu yang saya ini meskipun saya sampai terjadikan bukan saya tidak Cuma dari awal tugas ini yang kayak gini memang poin-poin pentingnya itu harus dilaksanakan. Jadi tidak apa-apa poin-poin dan tadi memberikan pertanyaan itu bisa dilakukan saya, tapi poin-poin yang penting itu sebenarnya itu yang sangat nilainya bagaimana kajian kepada siswa sebenarnya pelajaran ini saya ingatkan ada sesama usaha yang nanti ada pembalikan tanyakan. Saya kalau membalik ya nanti yang dikatakan
siswa. Nah, baik, kemudian rencana kita lanjut ke depannya yang Yang sedang lagi ke depannya itu insya Allah akan akan cara pembelajaran itu melakukan ini ya berinisiatif bukan yang kita secara konsisten karena ini kan kita mempertimbangkan kebutuhan ini, kebutuhan belajar siswa. Semoga kita dan kalau bisa dalam proses pembelajaran itu memang kadang anak kita kadang dulu tidak melakukan pertanyaan-pertanyaan dan bagaimana siswa-siswa itu dalam proses pembelajaran yang dikaitkan itu karena dia bisa saja ada yang mengalami salah. Nah, di situ ada yang namanya restitusi. Itu bisa terapkan lagi atau masalahnya sehingga dia faktor kendala. Jadi sebelum setelah memberikan tugas-tugas kepada siswa atau memberikan pemaparan itu bisa dikontrol lagi. Nah, ketika ada yang mengalami masalah dia bisa diberikan pemaparan atau dia sendiri yang akan mencari dengan adanya institusi yang sudah dipelajari, ibu bisa terapkan seperti ini. kalau kita kayaknya terdapat di jenis tugasnya yang belum lupa, tidak satu macam. Iya. Tidak sama. Jadi kan ada yang untuk video, tulisan, karena masalahnya mungkin dia tidak memahami, sehingga dia sulit saja. Itu terdapat itu mungkin Pak. Ya, iya. Jadi kita melakukan pembelajaran diskusi dan secara ini mungkin kedepannya bisa mengembangkan dia kepada Jawa itu. Mungkin dari sekolah. Ini secara kan menggambarkan pembelajaran diferensiasi dan penerapan sosial emosional. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Luar biasa Ibu hari ini proses belajar mengajar yang kami Ibu menemukan pemeriksaan diferensiasi dan diferensiasi. Nah, untuk selanjutnya ini masih ada satu lagi. Aku tinggal lagu. Jadi ini bisa buat yang saya aneh. Nah, nanti di Lokakarya akan itu kembali akan luka ini. Oh ya, lempar ikan sumbangan diri. Nah, menurut Ibu apa ya rencana pengembangan diri? Apakah itu sudah buat ini sudah Ini belum. Jadi ini belum saya jadi aktivitas pengembangan diri itu saya sambil saya di observasi sebagai pelajar itu saya akan juga berlatih. Iya, saya akan berusaha untuk juga mengobservasi teman saya dan juga dari coaching seperti tujuan yang hendak dicapai di sini. Karena dengan mengobservasi teman itu kita bisa membandingkan ini ya kan tadi sudah juga kita bisa bandingkan dengan kita di mana letak kelebihan saya di mana yang sudah baik di mana yang sudah kurang itu akan kelihatan. Jadi sebagai apa ya refleksi untuk perbaikan ke depannya Pak. Tujuan hendak dicapai dengan pengembangan ini
tentu perbaikan perbaikan ini dari harus Ibu tentukan saja dulu aktivitas pengembangannya seperti apa untuk mau dilakukan. kita pengembangannya Ini kan sehingga biasa kayak juga tadi nah, ada proses pembelajaran yang ditetapkan itu kira-kira apa rencana pengembangan diri itu, kemudian tujuannya apa nanti, kemudian ukuran tugasnya, tentunya waktunya kapan. kan pengembangan ini saya akan belajar dan diferensiasi berintegrasi dengan KS. Pembelajaran berintegrasi sampai agar kita bisa menjadi tujuan belajar murid yang beragam. Kebutuhan belajar murid yang beragam. Jadi saya kira cukup. Tapi terima kasih, itu saya apresiasi terhadap kerja semua ini, walaupun di bulan puasa adalah beribadah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, mendukung pelaksananya kegiatan pendampingan. Terima kasih Pak atas bimbingannya selalu dan arahannya ini tidak bisa sampai ikut sampingannya. Ini sudah sengaja mungkin jauh. Iya Pak. Memang sudah puncaknya. Kami ini saya ucapkan tunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Bismillah.